Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman. Saya mahasiswa PPG Universitas Mataram angkatan kedua. Nama saya Lohlisda Krisnawati dari Buleleng, Bali. Saya akan melaksanakan PPL yang pertama, yaitu dengan tema organ gerak hewan dan manusia. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum anak-anak masuk ke kelas, cuci tangan terlebih dahulu. Nanti ibu juga ukur suhu tubuh anak-anak ya. Ya. Silakan ibu cuci tangannya dulu. Suhu tubuhnya dulu. 34. Silakan pakai untuk tubuh kering. Tiga lima. 35,5. 35,5. Berdiri. Berapa menjadi? Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Walaupun anak-anak sudah sehat, tetapi anak-anak jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Apa aja itu? Memakai masker. Memakai masker, terus mencuci tangan, menghindari kerumunan, Jaga jarak. iya menjaga jarak ya. Ingat itu protokol kesehatan karena virus corona masih merebak di seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia, di Bali, tetapi seluruh dunia masih merasakan virus corona. Anak-anak harus tetap menjaga kesehatan dengan cara berolahraga dan makan makanan yang Sehat. makan dulu. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas pimpin terlebih dahulu ya, pimpin untuk berdoa biar anak selamat dalam mengikuti pembelajaran. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Nah, untuk hari ini ada anak yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak hadir? Berdiri. Airin. Kenapa Airin? Sakit. Sakit. Terus ada lagi yang tidak masuk? Wajah. Airin aja. Dari kapan Airin tidak masuk? Dari kemarin. Hari kemarin. Alasannya sakit. Yogi dekat rumahnya dengan Airin. Dekat. Ingat ya, anak-anak harus tetap, ibu wanti-wanti sekali ini tetap jaga protokol kesehatan ya. Tetap jaga dengan cara berolahraga itu menjaga imun tubuh anak-anak. Anak-anak sudah siap buku pelajarannya? Sudah. Keluarkan tema berapa sekarang? Satu. Ya, tema 1. Semuanya sudah dapat buku? Sudah. Alat-alat tulisnya sudah siap? Sudah. Sebelum memulai pelajaran, ibu akan ajak anak-anak melakukan apa? Menyanyikan lagu. Ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sama berdiri anak-anak, berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang bersih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang bersih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, anak-anak ibu minta masih tetap berdiri ya. Nah, sebelum anak-anak memulai pelajaran, biar anak-anak tambah semangat, sekarang ibu akan mengajak anak-anak melakukan tepuk PPK. tepuk PPK seperti biasa. Masih ingat tepuk PPK? Masih. Coba perhatikan ya, Cin, jangan lain-lain. Udah, ibu contohin dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. bisa? Bisa. Ulangi lagi sekali biar bersemangat ya. Suaranya keluarkan dan jangan lupa tepuk tangan. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Anak-anak tadi sudah sarapan? Sudah. Sarapan, pantas bersemangat ya. Silakan anak-anak duduk. Anak-anak, sekarang ibu mau bertanya. Anak-anak memelihara hewan apa enggak di rumah? Apa yang anak-anak pelihara? Kucing. Dari Yogi apa? Ikan cupang. Ikan cupang. Ines? Anjing. Anjing. Kita? Anjing. Anjing. Antar ini? Justin? Apa? Kucing. Justin kucing. Edo? Kucing. Kucing. Terus Babiwati? Bayu? Burung. Terus Dharma? Anjing. Nah, berarti sebagian besar ya hampir semuanya memelihara hewan di Rumah. Ada manfaatnya enggak kalau memelihara hewan di rumah? Ada. Ada. Contohnya? Anjing. Anjing. Kalau anjing apa manfaat kalau melihara anjing? Menjaga rumah. Ya, menjaga rumah. Pada saat tuan rumahnya pergi, yang menjaga rumah itu adalah Anjing. yang kita pelihara. Kalau ada orang asing yang masuk ke dalam rumah, bagaimana anjingnya? Gonggong. Iya, gonggong. Kok ini ada orang asing masuk, ini bukan tuan saya nih, gonggong. Itu manfaat dari anjing. Terus ada juga yang memelihara kucing. Apa manfaat kucing? Nangkep. Menangkap apa? Menangkap tikus. Iya, menangkap tikus. Kalau di rumahnya banyak tikus, kamu harus memelihara Kucing. kucing. Kucing itu musuhnya itu apa? Tikus. Nanti kucing yang akan makan tikus ya. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari organ gerak hewan dan organ gerak manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya, di depan sudah ada. Apa saja? Yang pertama, setelah mengamati video tentang organ gerak hewan, siswa dapat menguraikan fungsi alat gerak pada hewan dengan tepat. Terus tujuan yang kedua, dengan diskusi siswa menemukan cara menjaga kesehatan alat gerak dengan benar. Terus tujuan yang ketiga, dengan diskusi siswa dapat membuat model alat gerak hewan dengan tepat, membuat model ya nanti. Makanya ibu suruh anak-anak membawa kardus, membawa lidi, membawa lem ya, membawa gunting. Terus tujuan yang keempat,
melalui diskusi, siswa dapat menemukan ide pokok setiap paragraf dalam sebuah bacaan secara tepat. Dan tujuan yang kelima, melalui diskusi, siswa dapat menemukan kalimat pengembang dalam sebuah paragraf secara tepat. Tujuan keenam, melalui diskusi, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtun. Sudah ada berapa tujuan yang harus kita capai untuk hari ini? Ya, ada 6 tujuan. Nah, sekarang yang pertama itu kan Ibu suruh anak-anak mengamati video. Sekarang Ibu akan memutarkan video. Anak-anak amati ya dengan baik, jangan ribut. Organ gerak hewan dan manusia. Kalau ada hal-hal yang penting bisa dicatat ya. Jangan semuanya yang penting-penting aja dicatat. Silakan siapkan buku tulisnya. Pada suatu hari, Edo pergi ke peternakan kelinci milik Pak Budi. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Yang penting-penting bisa Bulunya dicatat ya. tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa melompat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung dengan organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Jadi, mari kita pelajari apa sajakah organ gerak itu dan bagaimana sistem gerak pada hewan dan juga manusia. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Jadi, mari kita pelajari apa sajakah organ gerak itu dan bagaimana sistem gerak pada hewan dan juga manusia. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Organ gerak berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat. Milik Pak Budi. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa melompat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung dengan organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Jadi, mari kita pelajari apa sajakah organ gerak itu dan bagaimana sistem gerak pada hewan dan juga manusia. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Organ gerak berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang, sedangkan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang,
maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun disebut alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan juga hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang ikut bergerak juga. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hewan vertebrata dan juga hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang seperti kelinci, sapi, kucing, ikan, kambing, dan lain-lain. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang seperti siput, ubur-ubur, laba-laba, cacing, dan lain-lain. Perhatikan hewan-hewan berikut ini. Hewan kelinci memiliki organ gerak berupa kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan melompat menggunakan kakinya. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Hal ini memungkinkan kelinci untuk melompat lebih tinggi dan lebih jauh. Ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Fungsi utama sirip pada ikan adalah untuk berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri dan sirip ekor di bagian belakang. Sirip-sirip ini bermanfaat agar ikan bisa dengan mudah bergerak ke arah depan. Siput memiliki organ gerak kaki perut dengan bentuk pipi dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Ubur-ubur memiliki organ gerak berupa tentakel dan kepalanya. Fungsi utama tentakel dan kepalanya adalah untuk berenang. Burung memiliki organ gerak berupa sayap. Fungsi sayap pada burung adalah untuk terbang. Sayap tersebut berbentuk melengkung seperti airfoil, sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawah. Sudah selesai mengamati video yang Ibu putarkan? Sudah. Setelah anak-anak mengamati video tadi, apa yang anak-anak temukan tadi? Apa yang anak-anak temukan dalam video tersebut? Organ Apa yang gerak. kalian temukan di video tersebut? Fungsi dari organ gerak. Ya, fungsi dari organ gerak. Pintar Dharma, ya bagus. Terus yang lain? Alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Ya, Yogi pintar, alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Terus yang lain? Apa tadi ditemukan dalam video tersebut? Ines, apa Ines? Vertebrata dan avertebrata. Ya, hewan yang berdasarkan tulang ada atau tidaknya tulang belakang. Dibagi menjadi berapa? Dua. Ya, dibagi menjadi dua, yaitu apa saja? Vertebrata dan Hewan avertebrata. avertebrata dan hewan vertebrata. Apa lagi? Yang lain ada lagi yang ditemukan tadi setelah mengamati video yang diputarkan? Ada lagi yang lain? Organ gerak manusia dan hewan. Organ gerak manusia dan hewan. Terus apa yang dilakukan kelinci untuk berpindah tempat? Tadi ada nggak video kelinci tak? Ada. Apa yang dilakukan kelinci untuk berpindah tempat? Melompat. Melompat. Mana yang lebih kuat, kaki belakangnya apa kaki depan? Belakang. Kaki belakang lebih kuat. Terus apa saja yang bisa kalian lakukan untuk menjaga kesehatan alat gerak? Olahraga. Dengan cara berolahraga, apalagi? Makan makanan yang sehat. Iya, makan makanan yang sehat. Jasen, apa Jasen? Selain berolahraga, makan makanan yang sehat, apa lagi? Yang lain? Berjemur di
sinar matahari. Iya, berjemur pada sinar matahari. Berjemurnya pada pagi hari apa siang hari? Pagi hari. Pagi hari. Jangan nanti kamu berjemur pada siang hari ya. Kalau siang hari bagaimana panas matahari? Sudah terik sekali panasnya. Nanti kalau kamu berjemur di siang hari bisa pingsan. Manfaat matahari yang baik itu sinar matahari itu ya pagi hari. Itu banyak mengandung vitamin D. Udah bagus ya. Berarti yang dari tadi itu yang ibu putarkan itu ada organ gerak. Fungsi organ gerak itu apa saja? Berjalan, berlari, Berjalan. Coba satu-satu Yogi apa? berjalan, Berjalan. Yang lain? Berlari. Edu apa Edu? Berlari. Berlari. Dopiosi. Fungsi organ gerak itu apa saja selain berjalan, berlari? Kalau burung bagaimana dia? Iya, terbang. Terus kelinci tadi apa? Bayu? Lompat. Iya, pintar bagus ya. Terus ada ini apa lagi? Meloncat. Apa lagi? berenang, Iya, berenang. Hewan apa biasanya yang bergerak dengan berenang? Ikan. Ikan menggunakan apanya kalau berenang? Sirip. Sirip. Selain sirip menggunakan? Ekor. Itu menggali fungsi- juga, Bu. Iya, menggali juga. Menggali, memanja. Ya, itu fungsi dari organ gerak. dan manusia. Terus tadi ada organ gerak yang berfungsi untuk ada yang berjalan, melompat, berlari dan lain sebagainya ya. Terus gerak dapat diartikan apa? Apa arti dari gerak? Berpindah, Apa arti dari gerak? Gerak dapat diartikan berpindah apa? sebagian tubuh atau seluruh tubuh. Iya, berpindah tempat. Berpindah tempat dari sebagian atau seluruh bagian tubuh hewan tersebut. Misalkan ibu, kalau ibu hewan apa manusia? Manusia. Nah, ibu di sini dulu. Sekarang ibu mau berpindah tempat ke bangkunya Ines. Seluruh bagian. Seluruh bagian apa setengah bagian? Seluruh bagian. Seluruh bagian. Dengan menggunakan apa? Kaki. Kaki berjalan apa berlari? Berjalan. Berjalan. Mengerti anak-anak maksudnya di sini berpindah tempat? Seperti Kalau misalkan ibu di sini, nah ini, kalau seperti ini bagaimana? setengah bagian. Seluruh bagian apa setengah? Setengah. Nah, kalau misalkan ibu pindah ke bangkunya Yogi, baru seluruh Bagian. bagian tubuh ibu yang berpindah tempat ya. Terus tadi di sana juga anak-anak mempelajari berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibagi menjadi berapa? Dua. Dua. Hewan apa saja? Vertebrata dan arvertebrata. Hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata dan hewan Vertebrata. catatkan di depan ya yang penting-penting. Hewan vertebrata dan hewan Vertebrata. hewan avertebrata. Hewan avertebrata apa yang maksud hewan avertebrata? Kelinci. Pengertiannya dulu hewan yang memiliki apa tidak memiliki tulang belakang? Memiliki. Hewan ya? Memiliki tulang Apa nama? belakang. Memiliki tulang belakang. Iya, pintar dan Maya berarti dia menyimak tadi dengan baik. Hewan yang memiliki Tulang belakang. hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, tuh hewan vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan avertebrata itu kebalikan dari hewan vertebrata. Apa hewan avertebrata? Hewan yang tidak memiliki. Iya, yang tadi memiliki berarti yang sekarang tidak memiliki. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, tadi masih ingat contohnya ada apa saja? Anjing. Contoh hewan
Vertebrata yang memiliki tulang belakang apa? Anjing. Anjing. Sapi. Kelinci. Kelinci. Kucing. Kucing. Ikan. Ikan. Ular ya, dan lain sebagainya. Terus hewan yang tidak memiliki tulang belakang? Siput. Ada siput. Cacing. Siput apa tadi? Cacing. Ubur-ubur. Laba-laba. Ya, ubur-ubur. Laba-laba. Ulat. Dan lain sebagainya ya, masih banyak lagi. Bisa dimengerti itu? Bisa. Terus alat gerak hewan dan manusia. Ada alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Hampir sama ini ya. Alat gerak hewan dan manusia hampir sama ya. Ada alat gerak apa tadi? Alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Iya, alat gerak aktif. Yang dimaksud alat gerak aktif ini yang mana? Otot apa tulang? Otot. Otot itu termasuk alat gerak aktif. Yang penting untuk diharapkan ya. Otot termasuk alat gerak aktif. Alat gerak aktif. Lagi satu yang termasuk alat gerak pasif? Ular. Ular termasuk alat Gerak pasif. gerak pasif. Bisa dimengerti ini? Bisa. Sekarang ibu akan menampilkan hewan. Anak-anak amati bagaimana cara bergeraknya ya. Coba perhatikan Yasin, hewan apa itu Yasin? Apa? Kelinci. Selain kelinci apa? Gajah. Kalau kelinci Doviosi, dia bergerak dengan cara bagaimana? Kelinci mah melompat. Kalau gajah? Berjalan kita? Gajah berjalan. Selain berjalan bisa berlari nggak gajah? Bisa. Selain berjalan dia berlari. Terus lanjut video selanjutnya. Coba Edo, hewan apa yang kamu perhatikan di depan? Hewan apa? Burung dan ikan. Kalau burung, Bayu, bagaimana dia bergeraknya? Terbang. Menggunakan apa? Sayap. Terus Hantarini, hewan apa lagi satu tuh? Ikan. Ikan bergerak dengan cara bagaimana? Berenang. Menggunakan apa? Iya, menggunakan kedua siripnya dan ekor. Lanjut, perhatikan hewan selanjutnya. Nah, perhatikan hewan apa itu? Ular dan kadal. Ular bergerak dengan cara bagaimana? Dengan cara Menggunakan kaki perut. menggunakan apa? Perutnya. Perut, menempelkan perutnya di tanah. Lanjut, perhatikan di depan. Nah, cara menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Bagaimana caranya? Kalau tadi kan sudah anak-anak menyebutkan, sekarang yang lebih tepat ini perhatikan di depan. Yang pertama caranya meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Nah, terus Berjemur yang pada kedua, sinar matahari pagi. berjemur pada sinar matahari pagi. Terus yang ketiga, Memerhatikan asupan vitamin D. dia memperhatikan asupan vitamin D. Yang keempat, Memerhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap hari. memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap hari. Terus yang kelima, Menghindari kebiasaan yang menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Bagaimana sikap tubuh yang salah? Coba contohkan. Nah, coba contohkan nih, Yogi. Bagaimana Yogi? Coba yang salah. Ya, bengkok ke kiri atau bengkok ke kanan, itu sikap posisi duduk yang salah ya. Coba Bayu, contohkan sikap duduk yang salah nih ya. Bagaimana Bayu duduknya itu? Bungkuk juga salah satu sikap duduk yang salah. Yang benar itu yang bagaimana kalau sikap posisi duduk?
Ini. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang lanjut. Nah, tadi kan muatan pelajaran yang akan kita pelajari kan ada 2 muatan pelajaran, ada IPA dan ada Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu di sini anak-anak menunjukkan ide pokok. Apa itu ide pokok? Apa yang dimaksud ide pokok paragraf? Bacaan utama paragraf. Topik inti pembahasan dari suatu paragraf yang terdapat di dalam kalimat utama. Nah, ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, bisa juga berada di akhir paragraf. Kalau berada di awal disebut paragraf apa? Paragraf Deduktif. Ya, ingat kalau ide pokoknya berada di awal paragraf itu disebut dengan paragraf deduktif. Kalau ide pokoknya berada di akhir paragraf itu disebut induktif. apa? Induktif. Iya, induktif. Lanjut. Nah, ada cara menemukan ide pokok dalam paragraf. Coba perhatikan, coba biar ngantuk. Bentar ini baca yang pertama. dengan cermat. Hari ini yang pertama baca seluruh paragraf dengan cermat. Terus yang kedua Justin. Kalimat pertama. Iya, mencermati kalimat pertama hingga akhir. Terus yang ketiga, cara yang ketiga Bapak Yosi. Baca tiap kalimatnya. Iya, membaca setiap kalimatnya. Terus yang keempat, itu Tandai ide pokok. iya, menandai ide pokok. Kalau sudah kamu baca, udah cermati, tandai ide pokoknya ya. Ya. Bisa menggunakan pensil biar ingat. Terus yang kelima, Tandai info penting. yang menandai info penting. Itu juga bisa ditandai pakai pensil ya. Kalau misalkan untuk sekolah ya kamu harus tandai pakai pensil biar nanti gampang menghapusnya. Nah, di sini ada sebuah bacaan, anak-anak disuruh membaca. Ada berapa paragraf itu? 5. Ada 5 paragraf. Sudah. Nanti ibu akan bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Nanti kamu ibu suruh menentukan ide pokok dan kalimat pengantar. Sebelum mengerjakan ini, anak-anak bagi dulu ke dalam 3 kelompok. Ya. Ayo silakan, 3 kelompok. Bagi ke 3 kelompok. Ada kelompok melati. Pakai nama bunga aja ya, biar gampang ya. Nama bunga apa nama hewan? Hewan. Hewan ya, karena sekarang kita belajar hewan ya udah hewan aja. Pakai gajah. Apa lagi? Anjing. Bisa itu apa? Apa kucing? Yang ini cari kelompoknya. Di sini siapa yang nempel? Mungkin gak ada. Kelompok anjing. Yogi udah kelompoknya. Terus kelompok kucing. Ini. Ini. Terus kelompok apa lagi satu? Anjing. 2, 1. Sudah, ini LKPD-nya. Silakan kerjakan ya, jangan kerja sendiri-sendiri ya. Diskusi, kalau diskusi harus bekerja bersama. Ini kelompok anjing, ini kelompok gajah, ini kelompok kucing. Ingat nama kelompoknya ya. Ayo silakan kerjakan. Diskusikan dengan teman. Kelompok anjing ada yang belum mengerti? Belum mengerti? Ini ya LKPD juga ikut menampilkan di depan. Nah ini ya. Ini anak-anak disuruh membuat ide pokok dan kalimat pengembangan itu di papan juga ibu sudah ibu. Ada yang belum mengerti untuk ide pokoknya dan kalimat pengembangannya? Yang nomor 2 itu anak-anak disuruh membuat paragraf yang sederhana aja ya. Kata kuncinya organ gerak terdiri atas 2 macam dan lagi satu organ gerak banyak sekali fungsinya. Sudah selesai diskusinya?
Kelompok daya sudah selesai diskusinya? Kelompok kucing sudah? Ya. Terus kelompok anjing sudah selesai? Kalau sudah, Ibu minta ketua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Kelompok lain menanggapi ya. Perhatikan, nanti kalau ada kesalahan kelompok lain yang menanggapi. Sudah dimulai dari kelompok 1. Kelompok anjing, tepuk tangan dulu buat kelompok anjing. Anak-anak dulu buat kelompok anjing. Silakan. Hasil presentasinya. Saya akan mempresentasikan diskusi kelompok anjing. Silakan. Paragraf 1. Ide pokoknya, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembang. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Paragraf 2. Ide pokok. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembang. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf 3. Ide pokok. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kalimat pengembang. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Model alat gerak yang kelompok anjing buat adalah kucing. Perhatikan alat geraknya, model alat gerak. Kelompok anjing membuat model alat gerak. Alat gerak apa? Yogi? Kucing. Coba gerakkan kakinya. Iya, sudah. Bagus ya. Tepuk tangan buat kelompok kucing. Saya dari kelompok kucing mempresentasikan diskusi. Silakan. Paragraf 1. Ide pokok. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembang. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh. Nomor 1. Bisa. Sirip perut, Sirip perut, sirip punggung, sirip punggung, sirip depan, sirip depan, sirip belakang, nomor 4 sirip belakang. ekor. Ya, yang nomor 6 ekor. Terus, cara menjaga kesehatan organ gerak dengan cara bagaimana? Nomor 2. Rutin olahraga, Rutin olahraga, istirahat yang cukup, istirahat yang cukup, berjemur pada sinar matahari pagi, berjemur pada sinar matahari pagi. menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Ya, benar. Terus, model alat gerak apa yang kelompok kucing buat? Coba ambil bawa ke depannya, perlihatkan ke teman. Model alat gerak. Tugasnya kumpul sekarang. Tunjukkan ke teman-teman model alat gerak yang kelompok kucing buat adalah Model alat gerak yang kucing buat adalah gajah. gajah, ya, sama dengan bodinya Dharma ya, besar dan bagaimana, tinggi ya. Silakan duduk, sudah bagus organ alat geraknya. Tepuk tangan buat. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi. Ibu akan mengukur kemampuan anak-anak sudah memahami materi yang tadi Ibu jelaskan. Silakan kerjakan sendiri-sendiri ya. Sendiri silakan kerjakan. Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpul ke depan. Sekarang Ibu mau menyimpulkan. Tadi belajar apa anak-anak? Bahasa Indonesia. Apa saja yang anak-anak pelajari tadi? Muatan bahasa Indonesia dan muatan hewan dan manusia. Terus kalau muatan IPA apa yang anak-anak pelajari tadi? Organ gerak hewan. Organ gerak hewan dan manusia. Terus Alat gerak alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Terus
hewan vertebrata dan vertebrata. Iya, hewan yang ada atau tidaknya tulang belakang. Ada hewan vertebrata dan hewan vertebrata. Terus apa lagi? Bahasa Indonesia. Nah, nanti di organ gerak. Nah, fungsi organ gerak apa saja tadi? Berjalan. Berjalan. Apa lagi? Berlari. Berlompat. Berenang. Berenang. Menggali. Yang lain? Jangan hanya yogi-yogi aja. Menggali. Menggali terus? Memanjat. Memanjat. Apa lagi? Berjalan. Berjalan. Terus mata bahasa Indonesia apa yang tadi anak-anak pelajari? Paragraf. Paragraf. Anak-anak diajak membuat paragraf. Terus apa lagi? Menentukan ide pokok. Terus apa lagi? Pengembang. Iya, menentukan kalimat pengembang. Itu yang anak-anak pelajari pada hari ini. Nah, sekarang ibu mau bertanya, bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar hari ini? Senang. Nah, di mananya anak-anak senang? Pada saat ngapain senang? Kerja kelompok. Iya, pada saat bekerja kelompok. Pada saat diskusi ya? Ya. Senang anak-anak diskusi dengan teman? Nah. Nah, sekarang ibu akan akhiri pelajaran hari ini. Untuk pelajaran besok masih di tema 1 organ gerak hewan dan manusia, tetapi di subtema 2. Apa subtema 2 yang kemarin? Coba buka daftar isinya. Subtema kedua apa? Organ gerak hewan. Organ gerak hewan itu subtema 1. Manusia dan lingkungan. Iya, manusia dan lingkungan. Itu yang anak-anak pelajari ya. Itu materi untuk besok. Sekarang biar anak-anak bersemangat lagi usulan, ibu akan mengajak anak-anak bernyanyi. Nah, bukan tepuk, yang tadi pembukaan sudah tepuk, sekarang bernyanyi Mas PPK. Ya, boleh berdiri ya, sambil tepuk tangan ya. Berdiri boleh, silakan berdiri, maunya dia berdiri biar keluar suaranya. Sekarang biar anak-anak selamat juga sampai di rumah, anak-anak juga harus mengakhiri dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin. Sebelum kita pulang sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selamat siang anak-anak. Siang. Siang. Ayo, para pesanti terlebih dahulu. Oh.